Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Fakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita turun kepadanya, kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Sejak badan kita sehat, suasana juga aman, keislaman kita masih terjaga, rezeki pun juga tidak kurang. Apa rezeki? Bekal hidup. Apa rezeki? Bekal hidup, benda maupun bukan benda. Kita hidup butuh sesuatu sebagai sarana, itu termasuk rezeki. Di antaranya makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Maka bentuk syukur kita gunakan untuk nambah ketaatan, karena bimbingan syukur bukan sebatas hati senang mendapatkan nikmat, lisan berucap alhamdulillah, tetapi mewujudkan apa yang dibimbingan dengan ungkapan syukur alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Pujian dihaturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal soleh semakin bertambah, dan itu terwujud pada perilaku Nabi SAW sebagai orang yang syukur. Apa bentuknya? Ketaatannya semakin bertambah-tambah, sampai sholat malamnya bengkak kakinya, sampai puasa mengatakan, kenapa ini semua dikerjakan? Bukankah Allah telah memberikan jaminan, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa dulu akan datang diampunkan. Kok masih sedemikian rupa? Kenapa? Jawabnya, afala akunu abdan syakura, apakah gak pantas saya jadi hamba yang bersyukur? Kalau begitu, syukur itu adalah hati senang mendapatkan nikmat, lisan berucap alhamdulillah, badan semakin ditingkatkan ketaatannya. Dan ilmu itu caranya, karena ilmu akan membimbing keimanan yang benar. Ilmu akan membimbing keimanan yang benar. Ilmu akan membimbing ketaatan yang benar. Nah, seperti itu.
Itulah apa yang telah Allah jelaskan supaya iman bertambah-tambah, sebagaimana tertuang di dalam sebuah ayat, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Materi keilmuan yang kita kaji di kesempatan kita kali ini masih tema tazkiyatun nafas, upaya mengenali kotoran jiwa, kemudian dihilangkan kotoran supaya bisa tumbuh berkembang mencapai puncaknya. Dan itu merupakan salah satu dari rukun bi'tsah, pilar penyangga diutusnya Rasul. Yang bila rukun itu kokoh, bangunannya juga kokoh. Rukun roboh, bangunannya juga roboh. Kalau digambarkan rumah, rukun itu fondasinya. Tembok keliling yang menjadi pilar penyangga, lalu atap yang melindunginya. Itu rukunnya ada 3: fondasi, tembok keliling sebagai pilar penyangga, dan atapnya. Rukun bi'tsah itu apa? Pilar penyangga terutusnya Rasul. Telah Allah jelaskan sendiri sebagaimana ada pada surat Jumu'ah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa ilmu yang benar dan ketaatan yang baik. Di situ bentuk kerja Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rukun pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat akan ayat-ayatnya. Karena manusia dicipta untuk mengemban amanat, hidup untuk beribadah. Sementara lahir gak punya ilmu, dan ibadah tanpa ilmu nggak boleh untuk dikerjakan. Ya Allah menjelaskan manusia dicipta untuk beribadah dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah ku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada saya. Sementara ketika manusia lahir tugasnya menghamba, nggak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butin ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu enggak punya ilmu sama sekali. Lalu bagaimana beribadah ditugaskan tetapi ilmu enggak dimiliki? Dan itu haram beramal tanpa ilmu. Allah menjelaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bertindak di mana kamu tidak punya ilmu. Disitulah akhirnya Allah memberikan petunjuk. Ya, Nabi kita sebelum dapat petunjuk statusnya sesat. Ya Allah telah menyebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah memberimu petunjuk. Apa petunjuk itu? Wahyu yang diturunkan. Ya Allah memanggil, ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, al kama qala ta'ala. Wahai manusia, kita dipanggil, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, arahan, bimbingan, petunjuk yang datang dari Allah Rabbmu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat buat orang yang mengimaninya.
Nah, wahyu yang diturunkan itulah Nabi punya tugas untuk membacakannya. Maka rukun bi'sah itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Ya Allah jelaskan, yatlu alaihim ayatihi. Rasul membacakan kepada umat akan ayat-ayatnya. Apakah pembacaan ayat itu hanya dibaca saja? Jawab, tidak. Bila ayat hanya dibaca saja, apalagi gak paham maknanya, paham makna saja belum tentu tahu tafsirnya. Lalu bagaimana? Orang itu tidak paham sama sekali. Walaupun juga menjelaskan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau bertadabbur, berta'ammul, bertafaqquh, bertafakkur, berta'allum, untuk memahami, merenungi, mengangan-angan, mengetahui kandungan fikihnya apa, hikmahnya apa, ilmunya apa, petunjuknya seperti apa. Kepada mereka yang hanya membaca tanpa paham, itu masih ada celah. Kenapa? Hanya membaca saja, nggak mau bertadabbur. Am ala qulubin aqfaluha, emangnya di hatinya ada sumber. Makanya Nabi ketika membacakan lengkap dengan tafsirnya. Ya Allah menyebutkan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Membacakan paketnya, memahamkan. Apabila belum paham juga silakan bertanya, karena disilahkan. Saluni, silahkan tanya kepadaku. Memang sistem cari ilmu dengan cara tanya. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kamu tidak tahu, tanyalah kepada ahli ilmu. Maka sahabat banyak yang tanya. Sahabat banyak yang tanya. Di antaranya ada yang tanya, Nabi SAW, saya telah banyak belajar, telah banyak beramal. Sekarang saya minta sebuah wasiat. Hanya kepadamu saya minta, ringkes saja. Apa jawabannya? Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah saya iman kepada Allah, pegang itu. Diilmui, laksanakan ketaatan, hatinya ikhlas, caranya benar, mengikuti sunnah, didakwahkan, sumastaqim, kemudian istiqomahlah, jaga tegaknya sampai mati. Karena ada perintah wa'bud rabbaka hatta ya'tiya kal yakin. Ibadahlah sampai kapan? Terus kapan mandek? Bila sudah datang al yakin. Itu baru mandek, mentok, ngaduk, cetok al yakin. Kenapa al yakin? Kematian. Akhirnya mandi, dimandikan, pakaian dikafankan, sholatkan, ke kuburan diantarkan. Nah, sejak itu sudah nggak beribadah lagi. Makanya tidak boleh minta pada orang mati, nyuwun idi pangestu wong mati. Di masyarakat apakah ada orang yang minta pada orang mati, istilahnya nyuwun idi pangestu? Boten. Banyak datang ke kuburan mengadu, Pak, Bu, Mbah, dipanggil-panggil, nggak boleh. Lalu wadul dan minta, doakan kepada Allah. Kenapa? Engkau sudah suwargi, engkau sudah jenati, engkau sudah almarhum, kamu dirahmati, berada di surga. Maka mintakan kepada Allah. Ada yang mengatakan seperti itu salah total. Itu salah total. Kita belum tahu bagaimana nasibnya. Mereka tidak mendengar, mereka sudah tidak beribadah. Bagaimana mereka dimintai? Bahasa yang lain, lumantar panjenengan sing sampun sumari. Jadi orang mati itu disambati.
untuk mendoakan kepada Allah. Padahal mereka itu tidak mendengar, mereka itu mati. Atau bahasa yang lain, bisa Rasulullah lahul al-Fatihah. Pernah mendengar? Untuk mendapatkan syafaatnya Rasul, Rasul disangoni al-Fatihah. Jadi Rasul sudah mati itu dimintai syafaatnya, mengadu pada Nabi, haturkan kepada Allah supaya kami diberi ini itu. Tidak boleh minta syafaat kepada Nabi, Nabi sudah mati. Ketika Nabi masih hidup, orang datang doakan saya boleh. Tapi Nabi sudah meninggal, yang ada didoakan, bukan minta doa, itu syirik. Adapun minta syafaat Nabi bolehnya ketika Nabi sudah mati, nanti ketika ada di padang mahsyar. Habis 50.000 tahun baru ketemu Nabi, Nabi diminta tolong mengadulah kepada Allah supaya kita diselesaikan. Nah itu boleh minta syafaat Nabi seperti itu. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal, nggak boleh. Itu nggak diperbolehkan. Kita kembali kepada masalah semula. Berkaitan tugas Nabi, selain membacakan, menjelaskan tafsirnya, orang nggak paham bertanya, Nabi menjawab. Kemudian butuh beramal, Nabi menyontohkan. Ini rukun bi'sah yang pertama, pilar penyangga kerasulan, dengan Rasul tugasnya membacakan ayat. Yang kedua, wa yuzakihim, mentazkiyah kepada umat. Apa makna tazkiyatun nafas? Mensucikan atau menumbuh kembangkan? Ayo, yang mana ini? Maknya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa atau menumbuh kembangkan jiwa? Yang mana? A, mensucikan jiwa, B, menumbuh kembangkan jiwa, atau B? Usah B. Apa B? Bila dibaca di kitab zakat, apa makna zakat? An-nama, nama yanmu numuwan, apa maknanya? Tumbuh berkembang. Tazkiyatun nafas, menumbuh kembangkan jiwa. Kalau ingin memiliki makna penyucian, yaitu supaya bisa tumbuh berkembang, nodanya dibersihkan dulu. Nah itu baru berkembang. Jadi prinsipnya tazkiyatun nafas itu menumbuh kembangkan jiwa. Kan ada penghalangnya. Nah ini penghalangnya disingkirkan. Ibaratnya pohon mau tumbuh, di atasnya ada coreng yang menghadang. Supaya tumbuhannya bisa berkembang, penghalangnya disingkirkan. Nah bisa berkembang. Jadi tazkiyatun nafas itu menumbuh kembangkan jiwa. Caranya penghalangnya dihalangkan, lalu disuburkan supaya dia tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga nanti semakin lama semakin berkembang, mati berada pada puncak kebaikan. Ibaratnya petani datang ke sawah membawa 5 kg gabah, disemaikan, sekitar 3 bulan atau 4 bulan berikutnya pulang membawa berapa ton? Berton-ton gabah. Kita lahir fitrah, ditumbuh kembangkan dengan ilmu syar'i, beribadah dan taat, mati puncak pahala. Mati puncak pahala, ditumbuh kembangkan. Itu tazkiyatun nafas. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah pemberdayaan dengan ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka untuk itu kita butuh mengenal macam dari jiwa. Berapa macam nafas itu? Ada 3. 1, nafsul mutmainnah. 2, nafsul lawwamah. 3, nafsu ammarah bisu.
Nafsul mutmainnah itu bawaan, lahir suci, ada ketentraman jiwa. Ketemu kebaikan, fitrahnya cocok, diterima tentram. Nafsul lawamah ini sebagai mitra. Ketika ada kebaikan menyesal, kenapa sedikit yang mau kamu kerjakan. Ketika ada kejelekan menyesal, kenapa kamu mengerjakan kejelekan. Siapa yang berkembang? Lalu penghalangnya nafsu ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan kepada yang jelek-jelek saja. Ini yang menjadi garapan tazkiyatun nafs, yang jadi garapan tazkiyatun nafs. Makanya kita butuh sifat nafsu ammarah bisu. Apa itu sifatnya nafsu ammarah bisu? Satu, pengen seneng, pesta. Yang kedua, maunya segera. Yang ketiga, tidak peduli halal atau haram, sing penting seneng. Yang keempat, senang memerintahkan yang jelek. Yang kelima, setan masuk untuk mendorong-dorong. Inilah nafsu yang jadi garapan manusia. Nafsu amarah bisu. 5 hal harus kita pahami. Apa tadi? Bawa nafsu pengen seneng saja, gak gelem susah. 2, segera, gak mau nanti-nanti. Yang ketiga, tidak peduli halal atau haram, yang penting seneng. Yang keempat, banyak memerintahkan yang jelek. Yang kelima, setan masuk mendorong-dorong. Makanya selain kita isti'adzah kepada Allah dari setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah, zikir pagi, zikir sore, ada An-Nas, Al-Falaq, a'udzu gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu kan minta perlindungan. Zikir pagi bekal sampai sore, zikir sore bekal sampai pagi. Termasuk mau baca Quran isti'adzah. Termasuk ketika hendak menyampaikan pembicaraan itu juga ada isti'adzahnya. Masuk mau khutbah, mau ceramah, mau nasihat, mau belajar, di situ ada bahasa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari jeleknya nafsu amarah bisu. Itu yang harus banyak menjadi garapan. Maka untuk itu bagaimana cara memberikan garapan kepada nafsu amarah bisu? Maka yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah dengan membimbing supaya nafsu memiliki ketakwaan. Karena takwa diperintahkan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Berapa kali Allah perintahkan ittaqullah, ittaqullah? Berapa kali? Banyak kali. Di sunnah pun juga demikian. Ittaqillah haitsu ma kunta, ittaqina wal bisikit tamroh, ittaqu du'atal madlum. Kesimpulannya adalah cara untuk menjaga keselamatan dengan takwa. Makanya kita sudah berulang kali menyampaikan pendefinisian takwa. Apa definisi takwa? Ittikhadul wiqayah min syuktillah wa adabi bi fi'lil awamir wa jitinabin nawahi wa kulluha ala ilmin. Itu mana takwa? Memasang benteng supaya diri tidak terkena murka siksa Allah. Pasang benteng supaya diri tidak terkena murka siksa Allah. Bentengnya apa? Dilaksanakannya perintah penuh harap dengan ilmu, dijauhinya larangan penuh waspada dan dengan ilmu. Makanya kenali jalan surga dengan pemahaman yang benar, kerjakan penuh harap.
Kenali jalan neraka dengan pemahaman yang benar, tinggalkan dengan penuh waspada. Ketika salah, istighfar dan tobat. Ketika cari lingkungan, cari teman yang baik. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Nah, itu namanya takwa. Makanya siapa yang bertakwa, nafsu bila diajak bertakwa nanti akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kamu di sisi Allah yang paling takwa. Nah, di sini kita akan melihat min rukni takwa al-ikhlas wal ittiba. Rukun takwa banyak, di sini yang kita kenal ada dua. Apa? Al-ikhlas wal ittiba. Ini materi kajian kita malam hari ini. Ma'rifatu rukni takwa al-ikhlas wal ittiba. Mengenal rukun takwa, pilar penyangganya takwa, itulah ikhlas dan ittiba. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Ada 8 nomor rangkuman. Soalnya nanti akan kita urai berdasarkan dalil yang melandasinya. Yang pertama, di antara sarana tazkiyatun nafs dengan mengenal sifat muttaqin. Di antara sarana tazkiyatun nafs dengan mengenal sifatnya orang takwa, sebagaimana ada di Al-Baqarah ayat yang ke-2, 3 sampai 5. Gimana Al-Baqarah 2 sampai 5? Diawali alif lam mim. Ayat pertama, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Arti alif lam mim, yang selamat dengan pemahaman Allah yang paling tahu maknanya. Ada 2 hikmah ayat diawali semisal alif lam mim, alif lam ra, nun, yasin, dan macam-macam. Apa 2 hikmah? 1, membuat orang yang antipati supaya penasaran. Karena banyak orang itu mengatakan jangan kamu dengan Al-Quran, sumpetono kupingmu. Nah, ada alif lam mim untuk memancing penasaran. Ada yang menghalang-halangi kamu dengar, tapi di sana itu kok menggelitik, ada apa? Membuat penasaran supaya berangkat untuk menyelami. Yang kedua, ketika sudah menyelami lalu mengatakan itu asatirul awwalin, dongeng orang yang dulu. Yang kedua, fungsinya untuk tantangan. Kalau kamu menuduh Quran itu adalah dongeng atau karangan Rasul atau ajaran orang lain, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Nabi, sekarang bikin Quran yang semisal. Kamu kan pakarnya. Itu minimal ada 2 makna. Ayat diawali dengan apa? Alif lam mim. Yang kesimpulannya mereka nggak akan mampu menyaingi. Akhirnya mereka tergiring. Ini memang betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Akhirnya Allah mengokohkan dzalika, itu Alkitabu kitab. Itu betul-betul dari Allah sebagai petunjuk yang la raiba fi, nggak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, pembimbing untuk orang yang takwa. Siapa ingin menjaga diri jangan sampai terkena murka dan siksa Allah, sehingga jalan kebaikan dikerjakan penuh harap, jalan kejelekan ditinggal penuh waspada. Apabila mau jadi orang seperti itu, pembimbingannya lewat Al-Quran. Siapa orang takwa? Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang iman kepada perkara gaib. Apa perkara gaib? Ada, cuma indera enggak menjangkau. Itu gaib. Hari esok gaib enggak?
Hari esok gaib enggak? Ini gaib, kita tidak tahu. Alam kubur gaib enggak? Padang mahsyar, surga neraka, malaikat, Allah, jin, gaib kan? Ada, cuma indera kita enggak menjangkau. Bila kita tidak tahu, jangan bicara tahunya, karena diberitahu lewat wahyu. Maka Quran banyak cerita yang gaib, sunnah banyak cerita yang gaib. Apa yang diceritakan pahami, terimalah. Apa bimbingannya kerjakan. Sebagaimana contoh. Makanya orang tidak boleh hanya mengandalkan akal, percaya apa yang terjangkau oleh akal. Itu namanya para filosofis ahli filsafat. Itu dipercaya, lihat dicek nyata. Alam kubur mereka nggak mampu mengecek, katanya tidak ada. Ini kesesatan. Makanya gaib wajib diimani. Kenapa? Karena diberitahu lewat wahyu. Sifat kedua, wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan sholat. Dan itu wajib dibangun di atas ketauhidan. Rukun Islam yang 5, pengerjakannya belum tentu seseorang bisa genep. Rukun Islam yang 5, pengerjakannya belum tentu bisa genap. Untuk skala pribadi selamat, minimal berapa rukun Islam yang dikerjakan? 5 jumlahnya, tapi belum tentu melaksanakan semuanya. Untuk pribadi minimal berapa yang bisa dikerjakan nanti mengantarkan selamat? Berapa? 2. 1, ikrar syahadatain. 2, menegakkan sholat. Zakat masih nanti, karena cita pribadi masalahnya. Puasa belum tiba waktunya. Haji juga belum. Berapa minimal? 2. Detik ini bisa. Apabila mati sudah surga. Makanya tanda orang yang beriman, setelah kokoh imannya, ikrar 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat. Dikumandangkan azan, laki-laki wajib datang. Bila beruzur, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i ada ancaman, yang syar'i diperbolehkan. Lalu tanda yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki yang mereka diberi, mereka mau berinfak. Untuk ngopeni awak itu infak, ngopeni keluarga itu infak, ngopeni yatim keluarganya infak, kerabat yang miskin itu infak, tetangga butuh dibantu itu infak. Bila masih tersisa tahunan mencapai nisab, ada zakatnya. Itu ciri khas infak per detik, infak per hari, infak tahunan. Maka jangan dihabis-habiskan harta. Sifat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iman kepada wahyu Allah. Allah berfirman sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan untuk petunjuk. Ada nabi-nabi memiliki mushaf. Ada juga yang sudah dikitabkan, entah Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Semuanya diimani itu firman Allah. Untuk dibaca, diamalkan, diperjuangkan, cukup dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mencakup kitab yang dulu-dulu. Wabil akhirati yuqin, sifat berikutnya kepada hari akhir mereka yakin. Ini sudah sifat keberapa ini? 1, yu'minuna bil ghaibi. 2, wa yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhir mereka yakin. Artinya dunia akan mengalami putaran terakhir. Orang semula tidak ada, dicipta di rahim, dicipta di alam dunia,
pindah ke alam kubur masa penungguan. Setelah nanti dunia akan digulung bumi, diganti bumi lain, langit diganti langit yang lain, masuk pada putaran terakhir yang ada hanya surga dan neraka. Makanya dunia tempat untuk bersiap-siap. Itu namanya wabil akhirati hum yuqinun. Itu ada 5 sifat orang yang takwa. Makanya orang yang punya sifat demikian, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang berada di atas petunjuk, mereka dijamin pasti benar. Lafaz ulaika humul muflihun, ulaika itu mubtada, al muflihun itu khabar, ulaika itu ma'rifat, al muflihun juga ma'rifat. Hum itu namanya dhamir fasl. Huruf berbentuk sebagai dhamir munfasil rafa, letaknya ada di antara mubtada dan khabar, di antara fungsinya sebagai ikhtisas atau takkid. Pasti beruntung mereka, atau hanya mereka saja yang beruntung. Itu tadi nomor 1 di antara sarana tazkiyatun nafs dengan mengenal sifat muttaqin. Makanya jiwa kita nafsu amarah bisu digiring ke sana. Yang kedua, arti takwa yang di depan sudah kita sampaikan. Di sini disampaikan pendefinisian. Apa itu? Ittikhadul wiqayati min sukhtillah wa adzabi bi fi'lil awamiri wa jatina bin nawahi. Nah, itu masih kurang itu. An-nawahi ditambah sendiri. An-nawahi ditambah sendiri. Diambil dari kata nahyun, nawahi. Ittikhadul wiqayah, memasang benteng. Takwa itu memasang benteng. Ada bencana apa? Bencananya min sukhtillah, ada bencana murka Allah. Wadzabi, ada bencana azabnya. Makanya dibentengi. Bagaimana cara membentengi diri? Bi fi'lil awamir wa jatina bin nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, semuanya sudah ada bimbingan ilmunya. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamali sebagaimana para sahabat. Makanya cari ilmu itu bersifat terus. Itu tadi tentang makna takwa. Nomor 3, fadilah takwa. Silahkan dibaca di awal-awal surah At-Tolak. Kita bikin rangkumannya saja. Apa saja di situ? Fadilah orang takwa. Wa may yattaqillaha, apa terusnya? Yaj'al lahu makhraja. Lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Nah, begitu. Allah memberikan jalan keluar. Datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah menjamin memberikan kecukupan. Bila punya dosa digugurkan. Bila pahalanya kecil dibesarkan. Bila punya urusan yang sulit dimudahkan. Ketika mereka mau cari ilmu, maka mereka akan dibimbing sehingga tahu bisa melaksanakan. Nah, itu fadilah dari takwa. Silakan nanti diselami awal-awal dari surah At-Tolak tentang fadilah dari takwa yang itu amat sangat besar. Berikutnya kita masuk nomor 4, rukun takwa, yaitu ikhlas dan ittiba serta ilmu. Yang akan dibahas di sini adalah ikhlas dan ittiba. Akan dibahas, itu ikhlasnya belum ditulis. Dalam kurung itu akan dibahas ikhlas dan ittiba. Dua yang akan kita bahas. Sebagaimana judul di atas, al-ikhlasu wal ittiba. Itu akan kita bahas duluan insyaallah. Dua rukun takwa. Siapa pengen takwa, kenalilah rukunnya. Ibarat bikin rumah, pasang fondasinya dulu. Fondasi siap, dan nanti bisa temboknya.
Tembok siap, silahkan atapnya. Sekarang kita bahas dua hal dulu. Apa? Ikhlas dan ittiba. Nah, kesempatan yang lain nanti bisa dikembangkan dengan pembahasan tentang ilmu. Nah, sebelum kita berlanjut, sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita jeda sesaat. Siapa yang mau adzan disilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah adzan berkumandang. Begitu leluasa membelah angkasa, tanda negeri Islam. Kita bisa menjawab kalimat demi kalimat dari takbir sampai terakhir. Lalu bersolawat, minimal gimana solawatnya? Allahumma sholli Muhammad wa sallim alaih. Lalu berdoa, Allahumma rabba da'watid tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil silata wal fadilah wa ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Dapat syafaat insyaallah nanti. Nabi mengadu, kita disilahkan. Baca 2 kalimat syahadat. Setelah itu berucap raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu zikir sesudah adzan. Semoga kita bisa menegakkannya, kita istiqomah. Salat akan menjadi sesuatu kunci hisab sehingga selamat di sisi Allah Ta'ala. Berikutnya kita lanjutkan. Tadi sudah masuk pada poin yang keempat yang akan kita bahas dari beberapa rukun takwa. 2 yang kita bahas yaitu ikhlas dan ittiba. Nomor 5, arti ikhlas. Mana bahasa apa? Mana bahasa ikhlas itu? Al-khalasu min kulli syai', lepas dari segala sesuatu. Ikhlas punya mana khalasa, ucul, lepas, kayak ikatan. Ditanya, ketika ada tugas menulis hal khalastum, apa maknanya? Mari nulis. Dijawab, na'am qad khalasna. Sudah selesai. Kalau kita apa makna ikhlas secara bahasa? Selesai, lepas, nggak ada kaitan. Kertas letakkan, pen diletakkan. Khalastum, na'am. Selesai, sudah. Secara definisi ikhlas itu apa? Tajridul ibadati lillahi wahda wa tanawulu rahmatih. Itu makna ikhlas. Tajridul ibadata, memurnikan peribadatan lillahi wahda, semata hanya untuk Allah saja, wa tanawuli rahmati, dan menggapai rahmatnya. Berarti yang disembah Allah saja, syariatnya syariat Allah saja, yang dijadikan tumpuan hanya Allah saja untuk mendapatkan rahmatnya. Orang beramal itu punya harapan enggak? Ini butuh kita sampaikan, karena ada sebagian orang yang membawa syubhat. Katanya orang itu apabila beramal mengharapkan sesuatu, katanya tidak ikhlas. Bahkan mereka menuduh ngamal kok punya harapan, itu jenenge ngamale pedagang, golek bati. Yang betul, orang beribadah itu cari untung atau memberi kepada Allah? Orang beribadah cari untung atau memberi kepada Allah? Orang beribadah cari untung atau memberi kepada Allah? Cari untung. Wah, kita tuh memberi, kita tuh punya apa? Innalillah, kita milik Allah. Punya apa? Langit milik Allah, bumi milik Allah, kita milik Allah. Kita memberi Allah, memberi apa? Butuhkah Allah kepada hambanya? Gak butuh. Tapi hamba yang butuh kepada Allah. Kenapa? Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, gak butuh. Kamu yang fakir, yang dzul hajah, yang punya kebutuhan. Jadi ibadah itu adalah cari untung. Dan Allah membuat transaksi jual beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan perdagangan transaksi jual beli
yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Jelas cari untung. Allah menggunakan bahasa tijarah. Apa dagangan yang kita jual? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu iman kepada Allah, kamu iman kepada Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan kamu kerahkan harta dan jiwamu. Itu modalnya dagangan kita yang kita jual. Kamu iman kepada Allah, itu punya ilmu, lalu taat, iman kepada Rasulnya, mengikuti sunnah, setelah itu berjihad, kerja sungguh-sungguh termasuk didakwahkan, mengerahkan modal, harta dan jiwa. Itu dagangan kita. Siapa pembelinya? Allah. Allah menjelaskan innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli. Jadi pembelinya itu Allah. Orang yang beriman, yang berdagang tadi, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, jihad, mengerahkan harta dan jiwa. Apa? Badi yang Allah berikan. Bi anna lahumul jannah. Buat mereka itu apa? Surga. Jadi kita beribadah itu cari untung, bukan memberi kepada Allah, tapi yang ada minta kepada Allah. Karena yang kita minta itu Allah, maka caranya harus menggunakan cara Allah, gak boleh pakai cara yang lain. Kalau kamu butuh kepada saya, nih ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada profil percontohan, seperti itu kamu caramu berdagang kepada saya, nanti saya beli dengan surga. Nah, bergantungnya kita hanya kepada Allah itu namanya ikhlas. Makanya jangan ada tendensi dari makhluk minta disanjung, minta harta, minta jabatan. Tidak boleh. Makhluk itu diberi, bukan dimintai. Makhluk itu apa? Diberi. Itu rukun pertama dari takwa adalah ikhlas, memurnikan peribadatan semata hanya untuk Allah saja dan untuk memperoleh rahmatnya. Yang nomor 6, arti ittiba. Apa ittiba? Tajridut ta'ati bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari ittiba. Tajridut ta'ati bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ketaatan semata dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taatmu dengan bimbingan sunnahnya Rasul, itu namanya ittiba. Nah, siapa yang punya dua ini nanti akan diterima. Berikutnya masuk pada poin yang ketujuh. Dalil amal diterima dengan takwa. Kita akan membaca dalil, isinya pemberitahuan bahwa amal itu diterima apabila pelakunya orang takwa. Nah, begitu. Amal akan diterima bila pelakunya orang takwa. Di situ ada nukilan surah Al-Maidah yang ke-27. Allah firmankan, watslu alaihim, dan bacakan kepada mereka, naba abnai Adam, dua anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kisah bil haqi, itu kisah kebenaran. Siapa? Dua anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya menghaturkan media pendekatan, mempersembahkan penghambaannya. Kalau kamu dekat kepada saya, perintahku kerjakan. Apa? Sodako. Senada itu maknanya. Kalau kamu butuh kepada saya, kerjakan perintahku. Apa? Sodako. Akhirnya keduanya sodako. Qabil memilihkan terjelek, Habil memilihkan yang terbaik.
Kenapa? Karena syariat kita adalah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mendapatkan hakikat kebaikan sehingga terbukti ketika sedekah kamu pilihkan yang terbaik. Makanya semisal kita panen pisang, mana yang kita sedekahkan? Yang paling atas atau yang paling bawah? Yang paling bawah kecil-kecil nggak ada isinya, yang paling atas besar-besar. Mana kita sedekahkan? Sing dhuwur dhewe. Nanti kita sedekahkan 1 sisir, nanti pahala kita 10 sisir. Bagus semuanya. Lah sedekahkan semua elek-elek. 1 sisir nanti menjadi 10 sisir elek kabeh, nah, tambah bosen lah ya. Pilihkan yang terbaik. Makanya Qabil memilihkan sing elek, Habil memilihkan yang terbaik. Kenapa? Asli harta kita yang kita sedekahkan. Maka pilihkan yang terbaik. Akhirnya fatuku bila min ahatima, diterima salah satu keduanya. Dari Habilnya diterima. Kenapa? Memilihkan yang terbaik. Walam yutaqabbal minal akhari, dan tidak diterima dari yang lain. Dari siapa? Qabil. Berarti yang satu sedekahnya nasi hangat, diterima enggak? Diterima. Yang satu sedekahnya nasi basi, diterima enggak? Tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima sedekahnya bukannya dia berbenah tapi hasad. Kenapa kamu yang diterima, saya kok tidak? Mestinya kita itu berbenah mestinya. Akhirnya dia mengatakan, qol la'aktulanak, saya akan bunuh kamu. Jelek gak sifat seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Mestinya tidak diterima, tidak naik kelas misalnya, koreksi untuk belajar lagi. Kenapa ngamuk-ngamuk? Ada naik kelas ngamuk-ngamuk. Dia tidak benar. Mestinya belajar lagi. Ternyata dia itu membunuh. Qala Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya sedekah yang Allah berkenan menerima itu hanya dari orang-orang yang takwa. Berarti ini memberitahu kepada kita amal yang akan diterima apabila dikerjakan oleh orang yang takwa. Hatinya ikhlas, praktiknya mengikuti sunnah. Siapa yang melaksanakan? Itu nanti akan memiliki pribadi yang takwa. Cara menumbuh kembangkan jiwa sehingga akan semakin mekar, itulah tazkiyatun nafas dengan cara takwa. Berikutnya yang ke-8, ayat yang mencakup 2 rukun ini. Ayat yang mencakup 2 rukun ini. Orang takwa rukunnya ikhlas dan ittiba. Sekarang kita membaca ayat, isinya adalah bila kamu punya ikhlas, punya ittiba, maka itu amal yang akan diterima. Nukilan dari surah An-Nisa 124. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhulillah wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Waman ahsanu, dan tidak ada orang yang lebih baik dinan, agamanya, ketaatannya, ketundukannya, mimman, dibanding orang yang aslama, menuluskan, tulus ikhlas, menuluskan atau mentuluskan, mentu apa menu? Ayo, mentu apa menu? Ini ahli bahasanya sapa iki? Mentuluskan atau menuluskan? Tulus ikhlas. Tapi lek menu aja menu tok, engko mengharapkan segone dicepakne mana menunya lah begitu. Iman dibanding orang yang aslama, menulus ikhlaskan wajahnya, kesetiaannya lillah semata hanya untuk Allah. Badan manusia yang paling dibanggakan itu wajah, itu yang paling diperjuangkan.
Makna menuluskan adalah apalah artinya saya, demikian juga wajahku akan hina di sisi Allah. Saya tunduk kepadanya, maka saya siap sujud. Wajahku yang paling mulia saya letakkan di tempat yang diinjak-injak. Kenapa? Saya tidak ada harganya di depan Allah. Itu menunjukkan betul-betul berharap kepada Allah. Itu ikhlas. Bahwa muslim dan itu berbuat ihsan, rumongso diawasi oleh Allah, kangen surganya sehingga semangat beramal, kangen ketemu dengannya semangat beramal, dan ingat dosanya dia muhasabah. Kenapa? Dikejar. Itu namanya ihsan. Itu rukun pertama. Yang kedua, wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Ini rukun yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti agama Ibrahim. Agama Nabi Muhammad, agama Ibrahim yang kita ikuti. Agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim. Agama yang dibawa Nabi kita itu adalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi kita yang mengokohkan. Makanya dalam sholawat kita, kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barokta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu kan, karena Nabi kita itu mengikuti Nabi Ibrahim. Kita enggak semasa Nabi Ibrahim, tapi suruh mengikuti agama Ibrahim. Itu yang dibawa Nabi kita. Itu ittiba. Makna hanifan yaitu bergabung kepada yang hak, jauh dari yang batil. Itu makna hanif. Apa makna hanif? Al-mail ilal haq minal batil, condong kepada yang hak, ditinggalkan yang batil. Berarti mengambil tauhid, jauh dari syirik, mengambil sunnah, jauh dari bid'ah. Itu namanya hanif. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, memang Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, makhluk yang paling dicintai. Khalil itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi kita tertinggi dari dua khalil. Terakhir kita membaca pesan dari Fudail bin Iyad, generasi Tabi'in kalau tidak salah. Apa kata beliau? Innal amala, sesungguhnya amalan, idza kana khalisan Allah, walaupun ada dia itu ikhlas, walam yakun sawaban, akan tetapi tidak sawab, enggak cocok dengan sunnah, lam yukbal, enggak diterima. Aku ikhlas banget tapi enggak mengikuti sunnah, diterimakah? Tidak diterima. Wa idza kana sawaban Allah, walaupun amal itu sawab, cocok dengan sunnah, walam yakun khalisan, tetapi enggak ada keikhlasan, lam yukbal, juga tidak diterima. Kalau begitu bagaimana amal diterima? Hatta yakuna khalisan sawaban, ini baru diterima. Sehingga amal itu adalah secara hati ikhlas, bertumbuhnya hanya kepada Allah, Allah yang disembah, rahmat Allah yang diharapkan, sawaban bener, pakai cara Allah lewat praktek nabinya. Karena wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah, siapa yang mentaati Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah. Wal khalis ayyakuna lillah, adapun ikhlas semata berharapnya hanya kepada Allah. Waswabu, sementara sawab ittiba ayyakuna ala sunnah, ada pengerjakannya mengikuti sunnah. Ini dua rukun takwa, ikhlas dan ittiba. Demikian materi yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, silakan. Bila cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.